Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak Rohemi. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat. Walaupun semalam sedikit agak pusing nih mikirin tugas. Sebenarnya memiliki sedikit problem nih Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Nani? Iya, jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Gini ya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang saya perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Nani? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu dia tidak begitu semangat Pak untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu sih yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Pak. Baik, tadi Bu Nani bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Nani sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu kalau dari pengamatannya Bu Nani nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajarannya Ibu? Iya, jadi Pak begini ya, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca eh, dan mengikuti pelajaran saya itu sih kalau berdasarkan pengamatan saya ya Pak, malas gitu mengikuti pelajaran saya gitu. Nah kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu Nani harapkan ada pada murid tersebut? Saya sih tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Nani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Iya, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai contohnya ya. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan dalam pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan gitu Pak. Wah, luar biasa Bu Nani ya. Ya udah gini Bu Nani, jika kita rating tuh ya dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Nani seberapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik minat belajar murid tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9 deh Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Nani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Eh, Iya ya, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, Pak, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. Baik Bu Nani.
Siapa ya yang bisa membantu Bu Nani dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Nani butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama sih Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena kan tidak ada yang instan ya Pak. Betul Bu Nani. Nah, kapan nih Bu Nani bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Pak akan saya terapkan agar murid mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Pak. Kemudian nih, Bu Nani, komitmen seperti apa yang akan Bu Nani lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Pak. Baik, Bu Nani, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan Pak, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya Pak. Baiklah Bu Nani, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Nani setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Nani sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Rohemi. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Nani. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rohemi. Waalaikumsalam. Bu Nani apa kabarnya nih? Baik Pak. Pak Rohemi sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya lagi kurang mood ya Pak? Baik juga sih Bu. Iya nih saya lagi ada masalah nih di kelas tentang si Noval nih yang sering datang terlambat nih masuk ke sekolah. Oh iya, sudah dikasih peringatan Pak? Sudah sih Bu, sudah saya ingatkan kalau sering terlambat masuk sekolah itu tidak baik dan juga melanggar tata tertib sekolah. Tapi ya masih tetap terlambat masuk sekolah aja Bu. Oh, sudah Pak Rohami tanyakan. Pasti punya alasan tuh kenapa Noval sering terlambat masuk sekolah. Sudah Bu, Naufal bilang sih katanya karena bangun kesiangan. Dan saya juga sudah menanyakan kenapa gitu ya bisa bangunnya kesiangan tuh. Oh, pasti ada alasan juga tuh ya kenapa bangun kesiangan terus. Iya Bu, ternyata
Kenapa bangun kesiangan? Karena Nopal ini sering main game Bu, di HP. Sampai-sampai tidurnya tuh larut malam. Kira-kira menurut Pak Rohemi nih, melihat kondisi murid yang demikian, apa langkah seharusnya yang diambil? Mungkin dengan cara home visit atau kunjungan gitu ke rumahnya siswa untuk mengunjungi keluarganya gitu. Kira-kira Pak Rohemi sudah ada rencana berkunjung ke rumahnya dan ngobrol sama orang tuanya? Rencana saya sih besok mau berkunjung ke rumah orang tuanya, sekaligus juga mau ngajak ngobrol terkait masalah yang dihadapi oleh Nopal yang sering datang terlambat ke sekolah. Baik Pak, semoga setelah datang berkunjung ke rumah orang tuanya, Pak Rohemi mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan masalah ini dengan secara keluargaan ya Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rohemi dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentu saja yang membantu saya di sini pertama sih ada kepala sekolah ya. Saya konsultasi Hmm, sama kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Tak lupa saya juga mengkomunikasiin sama orang tua siswa gitu. hmm. Kemudian nih Pak Rohemi ya, komitmen seperti apa yang akan Pak Rohemi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik ya? Saya insya Allah akan konsisten Bu. Maksudnya konsisten tuh membangun hubungan baik sama pihak keluarga untuk menjaga semangat belajar anak ini tetap gitu. Dan agar anak ini merasa mendapat perhatian juga, saya juga akan coba memantau observasi anak ini paling tidak dalam 2 minggu ke depan ya, seperti apa perkembangannya. Saya berharap dengan adanya kerjasama ini sama orang tua ini lambat laun ya anak ini bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Baiklah Pak Rohemi, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Rohemi setelah kita berbincang sejenak tadi? Pertama saya mau bilang makasih banyak nih buat Bu Nani yang sudah mendengarkan saya. Senang sekali rasanya Bu. Saya merasa menemukan solusi dan tercerahkan gitu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Rohemi sampaikan? Saya rasa cukup sih Bu ya. Ini terima kasih banyak loh Bu Nani. Ya, baik, kalau begitu saya senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Sampai jumpa ya Pak Rohemi. Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam.